pandemik ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang memang penting banget juga, karena tema kali ini berkaitan dengan COVID-19 juga, dan bukan kebetulan ya, dan memang pematerinya, narasumbernya adalah orang yang ahlinya di bidangnya ini gitu ya. Jadi kita akan ngobrol bareng Dr. Mima Tauifah. Beliau ini tentunya sudah lekat banget dengan tema kali ini, mengenal jenis pemeriksaan laboratorium untuk deteksi COVID-19. Narasumbernya sudah ada di tengah-tengah kita nih, pokoknya. Dan Hamal udah nggak sabar lagi juga pengen tahu mengenai bagaimana caranya mengenal jenis pemeriksaan laboratorium untuk deteksi COVID-19. Serumit apakah sih gitu? Selama apakah sih prosesnya gitu kan? Bagi kacamata awam seperti Hamal juga kan pengen tahu. Jadi kita bisa tahu bahwa itu tuh bukan hoax-hoaxan gitu. Bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada gitu, dan ini bukan konspirasi global tentunya, karena diteliti secara laboratorium dengan jelas. Dan tentunya program kali ini adalah program donasi. Jadi semuanya kita donasikan untuk keperluan-keperluan yang teman-teman kita yang sedang membutuhkannya. Dan Dr. Mima Tauifah ini juga merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unpad 2007 juga ya Teh ya. Jadi buat seluruh alumni FK Unpad yang sekarang ini lagi masuk Zoom bareng-bareng, tentunya juga pada kenal ini sama Dr. Mima Tauifah. Dan untuk yang mau transfer donasi, ini ada rekeningnya tentunya lewat Salsabila Firdaus, di atas nama Salsabila Firdaus ya, tentunya lewat rekening mandiri. Tidak lain tidak bukan tentunya donasi yang kita salurkan ini untuk keperluan tenaga medis atau keperluan-keperluan yang penting untuk melawan COVID-19 ini. Baik, sebaiknya kita langsung saja ya. Kita akan segera mulai saja pemaparan kita kali ini. Amal Mas Kumamang langsung menyerahkan kepada Dr. Mima Tauifah. Sambil cek suara dulu, Teh. Ya, halo. Apa ada suaranya? Halo. Ya, halo. jelas sekali Teh suaranya. Gimana, sehat Teteh sekarang? Alhamdulillah. Di sana? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nuhun. Mudah-mudahan keluarga juga semuanya lagi pada sehat di sana ya Teh ya. Insya Allah. Amin. Gimana nih Teh mengenai Ngobras 2007, ngobrolin kesehatan bersama alumni FK Unpad 2007. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman, ke rekan-rekan yang juga mungkin sesama alumni 2007? Dari dokter. Kalau saya benar-benar appreciate banget ya dengan program-program seperti ini. Memang dengan segala keterbatasan kita, tapi kita tetap kreatif gitu, memberikan informasi satu sama lainnya. Misal saya hanya tahu dikit-dikit lah ya tentang lab dan sebagainya, tentu nggak akan tahu dong tentang ilmu yang lainnya. Nah, ini ada salah satu ajang yang kita tambah ilmu dan kita bisa lebih prepare ke depannya gitu, Kang. Baguslah pokoknya, alhamdulillah. Nah, itu dia ya. Mungkin ada yang disampaikan buat para alumni yang mungkin kangen juga, mungkin Teteh udah nggak ketemu sama alumni-alumni atau udah sering ketemu. Ada banyak komunikasi sih di grup sebenarnya, tapi saya cuma mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran di Ramadan yang memang warnanya berbeda ya saat ini gitu. Tapi kita tetap harus optimis dan kita pasti akan bisa menghadapi ini semua, Kang. Iya, betul. Memang Ramadan kali ini berbeda sekali ya Teh. Baik Teh, langsung aja ya Teh. Siap, Mangga? Kita akan mulai. Ini dia mungkin mengenal jenis pemeriksaan laboratorium untuk deteksi COVID-19. Nah, Hamal mau nanya dulu mengenai pemeriksaan laboratorium ini akan dilakukan di saat seperti apa Teh? Di saat sudah di saat rapid test, di saat apa? Yang satu lagi itu apa namanya? Yang dimasukin ke dalam itu. Gimana? Yang di saat CPR kah atau seperti apa gitu kan, mungkin ada tahap-tahapannya sampai masuk lab atau seperti apa Teh gitu. Ya, siap. Kalau ini saya jawab dulu ya. Kalau yang sekarang ada di lapangan itu sendiri, Kang Hamal, kita itu intinya kita nggak melayani pelayanan seperti misalkan, aduh saya pengen cek nih, nggak ngerasa apa-apa, pengen di rapid test misalkan gitu ya.
nggak kayak gitu. Jadi ini sesuai indikasi semuanya juga. Oh, Nah, jadi tentunya yang menilai ini tuh terindikasi untuk pemeriksaan ya nanti klinisi yang ada di lapangan, spesialis anak kah, residen anak hmm. atau penyakit dalam kayak gitu Kang Hamal gitu sih Oh, di lapangan nanti. Kalau di RSHS sih ya yang ini kalau misalkan di masyarakat pun setahu saya itu puskesmas ada beberapa daerah misalkan Cianjur nih udah ada nih di puskesmasnya rapid test itu pun tidak langsung misalkan pengen nih warga iseng-iseng berhadiah pengen cek gitu enggak itu juga ada apa sih ada syarat tertentu gitu sesuai gejala klinis hmm. dan Baik, lain-lain. mungkin bakalan lebih lanjut lagi, ini lebih detail lagi akan diterangkan sama Teteh ya. Siap insya Allah Kang Amal. Baik, langsung Hamal serahkan saja sama Dr. Bima Toifah. Silahkan Teh, mangga. Ya, hatur nuhun Kang Hamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan sedikit ilmu lah ya, gitu berbagi ilmu di sini mengenai khususnya mungkin rapid diagnostic test yang COVID-19 yang mungkin sekarang ini lagi tren gitu ya. Walaupun ini saya sedikit memperkenalkan laboratorium ini adalah sebagai penunjang dari diagnosis, ataukah ini juga untuk monitoring, ataukah ini juga sebagai evaluasi. Nah, tidak hanya rapid test saja yang bisa menunjang COVID-19 ini sendiri. Saya ini ambil contoh salah satunya di hematologi ini di hematologi kita cek darah biasa aja itu bisa membantu kita menghitung tentara yang ada di tubuh kita ya, leukositnya itu neutrophil limfosit rasionya jika memang lebih dari 3,3 beberapa literatur mengatakan bahwa ini bisa menjadi penunjang sebagai prognosis pasien agak jelek nih untuk COVID-19 gitu. Tapi memang yang lagi nih dibahas itu sekarang secara virologinya yaitu PCR test, DNA RNA-an gitu ya. Nah, serologinya ini mengenai rapid tes yang antibody kebanyakan sebenarnya Kang Hamal. Di sini rapid test antibody, ada juga rapid test yang lainnya saya akan bahas. Kalau ELISA itu sendiri juga merupakan pemeriksaan serologi juga, melihat juga antibody atau tentara yang bakalan menyerang menjadi pertahanan jika ada musuh nih yang masuk ke tubuh kita gitu. Nah, ini nih jadi untuk di lab ini sendiri atau pemeriksaan apapun untuk kita pertimbangkan itu sevalid apa sih hasilnya? Ya enggak, kita kan suka mikir mungkin gitu ya orang-orang yang bukan di lab atau orang-orang awam masa aja sih dari cuman jari gini doang diambil darah bisa gitu ketahuan Ya, emang ya. valid gak sih gitu. Nah itu tuh ada syaratnya gitu loh Kang Hamal. Di sini tentunya kita harus melihat setiap pemeriksaan ini sensitivitas dan spesifisitasnya disebutnya tuh. Artinya apa? Kalau misalkan alat ini kita klaim nih dia sensitivitasnya tinggi nih. Ketika tinggi hasilnya negatif, misalkan nih berarti kita bisa nge-rule out atau kita bilang ya kita itu negatif si pasiennya gitu. Atau nah, kalau misalkan spesifik nih, kalau spesifik artinya dia itu lebih spesifik, lebih detail. Kalau di lapangan nih Kang Hamal, yang merek-merek rapid test itu kan banyak nih. Ada merek ini, ada merek itu, dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, di sini kita biasanya mereka ini di boxnya itu ada kayak kertas gitu yang memperlihatkan berapa sensitivitas dan spesifisitas alat itu gitu. Tentu ketika misalkan sensitivitasnya itu 90% ke atas, artinya si hasil itu tuh bisa kita percaya 90%-nya Karena gitu loh. 90% gitu ya. Ya, gitu. Berarti kita mungkin menjadi bagian yang 10%-nya kan? Gitu. Nah, ini perlu pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik. Makanya yang rapid test-nya positif, biasanya itu dicek lagi PCR. Karena si PCR Ya. ini lebih spesifik. Kita tuh ketika si PCR ini positif,
kita yakin betul si pasien ini tuh lagi infeksius, lagi beresiko untuk menularkan ke orang lain gitu. Nah, inilah bayangannya lah seperti itu ya, dari sensitif dan spesifik itu. Nah, ini tadi saya bilang bahwa rapid test ini sendiri versus molecular test nih. Tadi saya bahas bahwa rapid test yang terkenal sih ini, yang antibody, yang saya bilang tadi, yang gampang banget tuh, cuman cerek, ya kita periksa bisa. Tapi ada juga rapid test antigen di sini tuh. Yang mungkin Kang Hamal pernah lihat video-videonya di Korea, itu rapid testnya antigen yang dia swab, yang dianya ada ya isi itunya di dalam gitu kan, di swab satu-satu. Tapi ini swab, artinya rapid test ini rapid nih, yang kita ceknya antigennya atau si virusnya nih. Tapi kita harus ambil, bayangin dong Kang Hamal, dimasukin ya di swab nih gitu. Dan di sini sensitivitasnya juga untuk menjaringnya juga masih rendah, cuma 34%. Sehingga kita mempertimbangkan di Indonesia ini nih, jumlahnya banyak, terus tenaga ahli juga mungkin ya terbatas gitu ya untuk melakukannya. Belum Makanya peralatan, ya. peralatan Belum juga peralatan. gitu loh. Halo? Ya. Ya, ya. Nah, jadi yang jadi pertimbangan ya antibody lah nih yang diambil rapid testnya. Tapi yang jadi masalah nih Kang Hamal, ketika Kang Hamal nih kepapar misalkan infeksi corona ya tanggal 1 misalkan, pasti respon tubuh untuk bikin tentara ada waktu ya, nggak langsung menyerang. Nah, ini yang jadi permasalahan bahwa respon imun itu atau antibodi di tubuh kita ini baru terbentuknya 5 sampai 14 hari, Kang Hamal. Oh. Jadi ketika makanya ya analoginya nih, Kang Hamal kepaparnya tanggal 1 nih. Kang Hamal dicek nih antibodi rapid ya tanggal 3 misalkan. Negatif nih. Kang Hamal udah seneng. Diulang lagi 10 hari kemudian kok jadi positif. Nah ini karena yang dideteksinya itu adalah tadi tentaranya. Mungkin pada hari ketiga itu masih disiapin sama tubuh kita gitu. Kayak gitu Kang Hamal. Nah, maka dari itu di sini banyak yang mempengaruhi antibodi termasuk cross reaction, artinya ada juga beberapa antibodi lain yang mungkin jadi salah gitu hasilnya tuh. Jadi kenapa jadi tiba-tiba positif padahal di PCR negatif. Jadi sekarang tuh yang bikin pusing seperti itu Kang Hamal. Nah, itulah kenapa yang kita butuhkan untuk konfirmasi atau kita lebih yakin itu molecular test gitu di sini atau PCR tadi, PCR swab. Nah, dari WHO sendiri ini ada interim guideline ya. Saya sih ambil 8 April. Saya lihat sih belum ada yang terbarunya ya. Tapi koreksi aja kalau memang saya salah. Tapi di sini WHO ini tidak merekomendasikan nih. Dia bilang antibody detecting rapid diagnostic. Jadi yang lagi di pasaran ini tuh tidak justru ini tidak WHO rekomendasikan sebagai diagnostik gitu loh. Dia tuh justru yang sekarang dipakai di pasaran ya nggak direkomendasikan itu. Kenapa? Karena tadi masuk ke kita pun sebenarnya harusnya uji coba, ya nggak? Uji coba, trial dan sebagainya. WHO ini belum rekomendasikan. Tapi dari FDA di sini bilang, kalaupun mau pakai nih, ada beberapa nih merek yang memang menurut mereka ini terstandardisasi, Kang Amal. Yang jadi permasalahan rapid test yang masuk ke Indonesia ini, Kang Hamal, kan idealnya melakukan uji coba trial nih sebelum dilempar ke pasaran nih. Iya, harusnya gitu ya. Tapi karena emergensi, ada bypass nih lewat BNPB nih, penanggulangan bencana nih. Jadinya masuk aja. Sehingga Kang Hamal
mungkin kalau di Shopee atau dimanapun bisa lihat gitu, ada yang harganya 50.000 sampai yang berapa ratus ribu gitu loh. Yang kita tuh di sini nggak tahu kan kualitasnya seperti apa. Kalau dari pengalaman dan juga beberapa literatur, Kang Hamal, yang memang mau kita pakai, bagusnya sih kalau nggak dari Eropa, itu dari Korea sih. Karena mereka ini memiliki standar yang ketat ya untuk membuat kitnya itu sendiri, dan kita harus lihat literaturnya lah gitu. Tapi ini FDA ini nih memberikan beberapa nih merek nih yang sebagai bisa jadi acuan nih untuk kita lah mungkin ya pemeriksaan kalau mau pemeriksaan mandiri gitu. Nah, udah. Nah, di sini pertimbangannya kenapa rapid test antibody tadi simple, cuman dari ujung jari kan sebenarnya. Tapi hasilnya itu 10-15 menit udah ada nih. Dan bisa mendeteksi tentara yang memang saat ini terbentuk atau lampau nih si yang rapid test antibody ini. Dan sangat tadi kata Kang Hamal, karena ini populasi besar di Indonesia, tenaga ahli terbatas lah, alat-alat semua terbatas, tentunya kita pengen yang paling simpel kan. Nah, ini rapid test antibody ini yang paling visible sebenarnya untuk dilakukan gitu ya. Tapi kekurangannya tadi meningkat di minggu ke-1 tadi, hari ke-5 baru kebentuk, ya enggak? Nah, makanya butuh molekular test atau PCR swab nih. Nah, ini yang kalau alurnya ini dari laboratorium ya. Ada pasien misalkan di screening nih, pemeriksaan dokter dulu yang utama. Nah, kita lihat yang sebelah kanan aja nih. Kang Hamal bisa lihat nih, ketika rapid test antibodinya hasilnya positif atau reaktif, tetap harus dirujuk untuk pemeriksaan PCR di sini. Ya, tadi karena banyak kekurangannya dan kita lebih spesifik tadi ya untuk PCR gitu. Nah, antibody sama PCR kita lihat grafik ini Kang Amal. Nah, di sini mulai meningkat nih yang merah nih untuk yang hijaunya juga. Bisa kita lihat bagaimana peningkatannya, bahkan IgG antibody yang untuk masa lampau ini bisa terrecord beberapa bulan. Jadi positif terus aja IgG itu. Sedangkan IgM-nya negatif misalkan karena dia udah nggak fase akut seperti itu. Nah, ini nih Kang Hama beberapa ini dari patologi klinik ya, beberapa merek yang memang di approval sama FDA di sini ya di sini. Tapi yang bisa kita lihat di sini pas sensitivity-nya nih, dia 100% nih dalam 12 hari nih, dalam 9 hari. Artinya di sini tuh dia contohnya nih yang gen body nih. Hari pertama dan hari ke-6 itu masih 0, tapi hari ke-7 100% nih. Artinya ya itu, karena dia ini cuman mendeteksi si tentaranya. Awal-awal belum muncul gitu loh. Baru kedeteksinya minggu pertama dan minggu kedua. Nah, adapun di sini terus gimana atuh dok? Perlu nggak sih saya nih nggak ngerasa apa-apa, tapi saya nih takut nih saya kena, ya nggak? Pasti pertanyaan kayak gitu. Jadi yang direkomendasikan memang ini orang-orang yang tanpa gejala atau OTG, terutama yang punya riwayat nih. Kang Hamal misalkan, OTG ini apa? Orang tanpa gejala gitu ya. Kang Hamal dapat berita tetangganya itu positif COVID. Aduh, saya kemarin itu ngobrol lebih dari 15 menit dan jaraknya juga dekat. Tapi saya asa enggak demam, enggak batuk juga, enggak sesak juga, ya enggak? Kemungkinan Kang Hamal juga nih. Kemungkinan saya juga pasti OTG gitu ya. Jalan kan di sini gitu. Nah, juga orang dalam pemantauan ODP. Halo? ODP, orang dalam pemantauan nih. Ya, misalkan nih, ya itu tadi dari Jakarta, ya kan zona merah tuh. Nah, mau datang ke mana ya? Ke Tasik misalkan. Jadi ODP kan, makanya disarankan 14 hari karantina. Itu juga direkomendasikan untuk diperiksa.
Nah, ini juga terus PDP juga ini orang ini mah udah ada gejalanya lah gitu, mengarah ke sana. Itu juga menjadi apa ya? Menjadi rekomendasi kita untuk melakukan rapid test gitu. Dan pengerjaan rapid test ini harus disupervisi dan diinterpretasi. Kadang kayak samar-samar gitu, Kang, nggak jelas banget garisnya misalkan kayak gitu. Jadi Oleh harus spesialis patologi klinik atau bagian lab. Oh iya, iya. Jadi yang dari awal itu intinya gitu. kalau saya kontak, kemudian saya isolasi diri dulu kan gitu ya. Lalu ya tetap di Tasik itu misalkan dari Jakarta ke Tasik karantina dulu gitu loh, Kang. Halo. Nah. Tapi saya disarankan tetap untuk memeriksa setelah 14 hari itu. Walaupun tanpa gejala gitu ya, kan? Ya tetap rekomendasinya. Ya kalau yang OTG ya, karena memang tadi kontak erat gitu loh. Halo? Kedengeran kan? Halo? Iya, ya. Kedengeran teh, walaupun agak lup-lup nih sekarang. Nanti Hamal kalau agak lup-lup nanti masih agak lup-lup sedikit. Ulang ya. Halo, udah. Ya, aman, coba. Ya, sip. Nah, udah. Jadi pengerjaan ini pun Kang Hamal harus disupervisi. Kenapa? Kadang misalkan nih, ini dari ujung jari kita cek gitu ya, terus nggak keluar si darahnya nih. Kita pijit-pijit. Ya nggak? Biar banyak. Nah, khawatirnya yang keluar itu cairan dari tubuh, atau plasmanya gitu kan, atau cairan dari tubuhnya yang harusnya pekat malah jadi encer, jadi dipaksain dan sebagainya. Nah itu jadi faktor pengganggu lah untuk pemeriksaan rapid test ini. Gitu. Hal seperti itu juga ternyata faktor pengganggu ya. Nah terus ini nih, iya Kang Hamal, halo Kang Hamal. Iya. Silakan dilanjut. Nah ini juga ya. Ini alat pelindung diri juga harus dipakai selama kami ini melakukan rapid test gitu ya, atau di luaran sana juga yang melakukan rapid test nih ya, alat pelindung diri ini yang utama sebagai senjata pelindung utama lah itu, karena sekarang kita beresiko terpapar ya. Ini ada jas labnya, masker bedahnya, sarung tangan, semuanya Google, face shield, dan tempat sampah infeksiusnya juga udah kita harus siapkan gitu. Dan di sini nih spesimennya bisa serum dari ini dari darah yang suka diambil dari tangan, itu bisa ini beberapa sampel. Tapi di sini juga kalau misalkan kita nih Kang Hamal, kadang kan si darahnya ini diolah dulu nih, diputar dulu biar kita ngambil serumnya aja. Nah, perputaran si darahnya pasien ini sendiri juga beresiko tuh untuk keisep sama kita gitu. Takutnya mengandung virusnya, sehingga ini juga kenapa harus benar-benar kita APD-nya lengkap gitu. Di sini misalkan, nah ini pelaporan kita itu kalau misalkan antibody Kang Hamal, itu reaktif non reaktif Kang Hamal, bukan positif negatif, karena yang diukur ada karena reaksi tubuh kitanya kan. Ya enggak, karena reaksi tubuh kitanya, reaksi tubuh kita membuat tentara untuk melawan musuh gitu. Jadi yang ditulis ini juga reaktif dan non-reaktif. Lalu pemeriksaan ulang ini pun sangat disarankan setelah 7-10 hari. Karena takutnya kayak tadi gitu, Kang Hamal dicek hari ketiga, padahal belum terbentuk si tentaranya, baru terbentuk 10 hari kemudian, misalkan seperti itu, Kang Hamal. Nah ini contohnya nih Kang Hamal yang ada di lab, nih. Jadi kita tulisnya non-reaktif, tapi di sini catatan nih, ada catatan. Hasil ini tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi, ya enggak? Sehingga berisiko menularkan ke orang lain. Gitu. Jadi intinya ini menyarankan untuk 14 hari karantina dulu aja gitu ya, isolasi diri. Nah, non-reaktif ini juga bisa tuh pada orang yang memang tidak terinfeksi atau window period. Nah, ini nih terinfeksi namun antibodi belum terbentuk, ya enggak?
Atau imunokompromis, apa yang memang pada pasien-pasien yang lemah nih keadaan tubuhnya untuk bikin imun, contohnya pada pasien lupus atau yang punya gula itu rendah-rendah nih, atau memang kadar antibodinya di sini masih level deteksi alat di bawah levelnya gitu. Oh iya. Nah, sarannya di sini makanya tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat di sini dan physical distancing, dan dia selalu bilang bahwa pemeriksaan ini bagusnya dites lagi setelah 7 atau 10 hari gitu. Kayak gitu Kang Amal. Udah Kang Amal? Oke. Halo. Nanti ya halo Teh. Sudah Ya. jelas suara Amal? Ya. Ini berarti banyak sekali yang baru kita tahu ya, ternyata di hasil tes tuh seperti apa gitu ya. Dan boleh bertanya lewat raise hand atau chat mungkin ya. Jadi tadi kembali ke rapid test yang awal itu ya. Ya. Di slide-slide awal Teh, itu berarti rapid test yang sekarang menyebar di Indonesia itu adalah rapid test kebanyakan yang bukan direkomendasikan oleh FDA ya, berarti ya? Oh, enggak, Kang Hamal perlu di ini ya konfirmasi dulu. Maksudnya iya. kalau yang ada di Indonesia itu bervariasi gitu loh. Ketika kita pengen tes mandiri, nih, kita pengen tes nih, kita pengen beli sendiri nih. Nah, ada FDA itu ngeluarin merek-merek yang mereka rekomendasikan gitu. Tapi WHO sendiri itu enggak merekomendasikan rapid test ini sebagai diagnostik untuk mendiagnostik gitu. Karena tadi enggak spesifik Kang Hamal gitu. Iya. Gitu. Nih, ada yang bertanya nih, satu Teh. Ya. Dari Yaser Kudah. Oh, Yaser, Mantap assalamualaikum. Kang Yaser. Dokter izin bertanya, apa bedanya pemeriksaan dengan sampel darah dan diambil dari jari dengan yang diambil dari lipat siku untuk cek rapid katanya? Siap. Terima kasih Dokter Yaser. Jadi di beberapa insert kit rapid test itu memperbolehkan si sampel itu dari kapiler, dari ujung jari, ada juga memperbolehkan juga dari lipat sikut tadi. Nah, yang menjadi beda itu ketika kita dari lipat sikut atau serum ya, dari serum, ini benar-benar kita ngambil yang murninya gitu loh, serum-serum yang memang biasa dilakukan untuk pemeriksaan serologis. Jadi kalau misalkan dari ujung jari itu khawatirnya ada kontaminasi pertama, keduanya tadi yang saya bilang si apa ya operator yang ngambil darahnya ini misalkan susah dipijit dan sebagainya, tidak akan sebagus sampel yang dari lipat lipat atau serum lah kita bilangnya ya, lipat tangan gitu. Jadi memang disarankan untuk saat ini sendiri sih di RSHS itu bagusnya memang yang disentrifugasi dan kita ambil serumnya karena itu murni serum gitu yang memang antibody pun sangat banyak di situ gitu, kita bisa deteksi kayak gitu Dokter Yaser. Khawatirnya tadi ada false negatif atau malah positif yang memang nanti itu kontaminasi dari si kapilernya lah atau darah yang memang tadi susah kita pijit yang harusnya pekat jadi encer, jadi tidak terdeteksi. Jadi memang lebih bagus dari lipat sikut tadi gitu atau serum. Baik Teh, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan yang satu lagi nih. Di masa pandemik kenapa harus di swab ulang Teh? Kan udah tahu masa pandemik. Jadi kemungkinan besar pasti di waktu menularkan. Jadi gini, Kang Hamal, kalau ada ininya, ada acuannya. Kalau misalkan kita pengen yakin betul bahwa ini tuh orang tuh tidak menularkan, harus 2 kali juga di PCR swab itu. Karena PCR swab yang pertama itu mendeteksi gen yang memang untuk screening. Nah, nanti PCR yang kedua tuh gen yang memang untuk konfirmasi. Biasanya kayak gitu. Jadi butuh pemeriksaan ulangan tuh yakin betul gitu. Ini tuh enggak kepapar kayak gitu sih.
Oke. Nih dari Teh Tasya. Assalamualaikum. Mau tanya, apakah antibodi yang dicek lewat rapid test itu apabila hasilnya positif, sudah jelas bahwa itu merupakan antibodi yang melawan virus COVID? Gitu. Ya, enggak. Tadi khawatirnya, terima kasih Teh Tasya, waalaikumsalam ya. Jadi tadi enggak bisa kita bilang, walaupun dia sensitivitasnya itu 90% misalkan, kita bisa jadi yang jadi 10%-nya nih, gitu. Jadi ketika memang positif, itu langsung biasanya di PCR yang lebih spesifik tadi, yang yakin betul. Takutnya ada cross reaction disebutnya. Jadi beberapa kit mungkin menyertakan gitu cross reaction. Contohnya ada penelitian di Singapura itu pada 2 pasien yang menderita demam berdarah, itu pas dicek antibodi COVID-nya malah jadi positif gitu. Jadi itu ada cross reaction antibodi gitu. Itu Kang Hamal. Jadi memang tetap harus PCR swab kalau emang positif gitu. Memang untuk memastikan benar-benar ya, jadi memang harus di swab ulang ya. Ya. Nah, ini Teh Amal mau nanya soal yang mungkin juga ditanyakan oleh teman-teman awam ya, yang bukan dari kedokteran gitu. Ini berkaitan dengan kepastian seseorang tertular atau terkena virus COVID-19 ini dengan laboratorium tentunya. Nah, ini laboratorium ini kan juga sebagai tes lab ini kan juga sebagai salah satu bukti otentik bahwa virusnya ini ada loh gitu, bahwa ini virus lain dibandingkan virus flu biasa gitu Teh. Nah, itu ada nggak sih di laboratorium itu yang bisa menunjukkan kepada pasiennya yang bersangkutan, ini loh, ini benar-benar COVID loh, ini bukan flu biasa, bukan. Jadi terima kasih Kang Hamal. Jadi kembali lagi ketika Wuhan nih, misalkan dia kan asal muasalnya dari sana ya gitu, kebanyakan dari Cina. Ada yang infeksi yang baru virus COVID-19, SARS-CoV-2 ya, itu langsung dia itu biasanya mendeteksi sequencing DNA atau RNA-nya, sequencing-nya. Kalau misalkan kita pengen tahu nih ciri-cirinya Kang Hamal nih pakai kacamata bulat, ada kumisnya dikit nih, pakai topi. Nah, dengan dideskripsikan kayak gitu tuh kita tahu betul, yakin betul itu Kang Hamal. Nah, ini pun ada jadi pada saat udah ada kan itu DNA-nya RNA-nya diekstraksi, dimurnikan. Ini langsung ada apa sih disebutnya itu DNA atau RNA sequencing, protein khas banget untuk si corona ini gitu. Jadi pemeriksaan pun semua sekarang itu based on si sequencing-nya itu gitu loh. Jadi yakin betul. Jadi si PCR ini kan kita tuh dikembangbiakan dulu tuh di alat ya si virusnya. Kita deteksi kalau dia negatif berarti gen yang dicari yang khas tadi pada COVID itu emang nggak ada gitu. Tapi kalau positif atau kalau PCR positif negatif sih ya Kang ya. Kalau itu kan reaktif non reaktif. Ini mah kalau negatif di PCR-nya seperti itu. Kalau positif berarti ada si gen yang kita cari khas dari si coronanya itu gitu sih Kang. Jadi memang ada sih ya. Dari Kang Yayan. Ya. Teh Yayan, ini dari Teh Yayan. Saya dan suami baru kembali dari RS karena suami dirawat DB, demam berdarah gitu dokter. Dan disarankan oleh RS melakukan rapid test. Oh, hasilnya non reaktif dok, dan foto toraks PA dengan hasilnya normal semua ya. Hasilnya non reaktif dok, dan foto toraks PA dengan hasilnya COR. Normal. Core ya, Sinuses dan diafragma normal, pulmo, hili normal, korokan ya. Pokoknya mah semuanya normal itu ya. Tidak tampak kelainan. Kita diminta 10 hari kemudian melakukan lagi rapid test dan foto toraks. Apakah perlu? Kan hasilnya toraksnya normal. Nah, kalau untuk toraks itu sendiri ranahnya radiografi ya. Kalau dari sisi labnya perlu Pak Yan ini tuh dilakukan ulang karena tadi khawatirnya ketika
Pak Yanyan ini dicek Bu rapid test. Yanyan. Oh, Bu Yanyan, maaf. Bu Yanyan, Maaf, ya. maaf. Bu Yanyan. Ketika kemarin Bu Yanyan ini dicek rapid test, suaminya dicek rapid test IgG, IgM hasilnya non-reaktif, itu khawatirnya tadi kayak Kang Hamal di hari ketiga belum terbentuk. Dua-duanya Bu, dua-duanya Ya. Bu Dokter. Dua-duanya disarankan untuk ini. Tapi yang DB-nya saya nggak tahu yang mana gitu ini. Yang DB-nya siapa? Dua-duanya. Oh, suaminya. Yang DB-nya suaminya, tapi dua-duanya yang disarankan untuk rapid test. Untuk apa? Untuk tes ulang itu 10 hari. Oh, suami yang DB katanya. Suami yang DB. Dua-duanya, tapi yang disuruh periksa. Kalau ibunya menunggu nunggu di situ nggak di rumah sakit? Ibu nunggu di situ nggak di rumah sakit? Oh ya udah, ya berarti ibu diminta dengan suami untuk dicek lagi 10 hari kemudian karena ibu dan suami itu masuk ke kategori yang 3 orang tadi gitu khawatirnya. Orang yang memang kontak erat di rumah sakit kan, Kang Hamal gitu. Jadi ini pertimbangannya seperti itu, Bu. Kenapa harus dicek ulang tuh? Pertimbangannya seperti itu. Ya. Kalau udah dicek ulang sekali lagi, berarti udah dipastikan bahwa normal gitu. Kalau misalkan tidak ada hasil positif. Insya Allah normal, Insya Allah. iya. Insya Allah, semoga ya. Nah, dan itu lebih meyakinkan kalau dites sekali lagi gitu ya, Dokter. Iya, gitu. Siap. Gitu, Nah, Ibu. Turun Bu Yanyan ya, sudah bertanya dan sharing ke kita. Ini juga bisa jadi bahan buat Hamal juga, jadi nambah pengetahuan dari pertanyaan Ibu Yanyan ini. Nah ini terus Bu Dokter, kalau misalkan flu-nya ini kalau dari hasil lab ini bisa memastikan, otomatis dari hasil lab ini juga bisa tahu dong kalau misalkan ini kan itu ada tuh ya hoax itu ya. Halo? Ya. Yang berita-berita hoax itu kan suka ada ya bahwa ini virus buatan, ini virus alami ya, virus alami. Nah ini kan dari orang-orang lab pasti udah bisa tahu, memang terjun langsung. Kalau di kita kan cuma nerima infonya, kadang juga yang hoax juga ikut masuk. Mana Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan ke awam tuh. Intinya nih kita ini dihadapkan dengan makhluk yang memang hidup gitu loh. Virus gitulah ya ini tuh. Itu alami ataupun nggak alami, menurut saya sih ya untuk saat ini, kalau lab ini kan hanya bisa melihat gitu ya. Ini tuh ciri-cirinya corona itu punya gen A, gen B, gen C misalkan. Ya nggak? Nah, ketika tidak ada gen A, gen B, gen C, itu bukan corona. Hanya bisa seperti itu deteksinya sekarang ini. Mungkin ada pemeriksaan lain yang lebih advance gitu ya, Kang Hamal, yang ya setahu saya sih untuk saat ini belum ada di kita. Gitu, alami atau enggaknya dan sebagainya, tentu saat ini juga masih dalam penelitian Kang Hamal gitu. Karena jika memang udah publish, udah yakin banget, pasti WHO atau lembaga kesehatan lainnya yang bertanggung jawab di dunia ini juga mengumumkan mungkin ya, harusnya gitu sih gitu. Jadi kalau saya sih Kang Hamal mengajak nih ke semuanya, sekarang ini ya terserahlah itu merupakan proyek konspirasi lah, alami. Jadi saya sih ya, yang jelas ini merupakan PR kita bersama gitu loh, Kang. Jadi semua aspek pemerintah udah sebegitu bagusnya menurut saya dengan programnya. Nah, kita sebisa-bisa bantu lah gitu, kayak gitu. Salah satunya dengan sharing ilmu seperti inilah, Kang Hamal, gitu. Ya, gimana Kang Hamal, ada lagi? Ya, mungkin kalau misalkan di lab itu untuk memastikan tahap akhir berarti ya, Teh? Ya. Lab itu untuk Halo? Ya. Tahap akhir mungkin ya. Untuk yakin betul itu tuh infeksi corona atau bukan gitu loh, Kang. Gitu.
Itu dari untuk hasil itunya memastikan. PCR-nya sih kan. Iya, heeh. Nah, selama ini di Indonesia sendiri lah gitu, atau di Cianjur sendiri di di area saya sendiri yang teteh sendiri juga ada di sana gitu ya. Itu apakah semua pasien-pasien itu terakomodir semua untuk dites gitu, atau ada yang tidak ketampung gitu teh? Nah itu perlu juga nih. Jadi alhamdulillah semakin kesini sih semakin baik sistemnya, Kang Hamal. Pas awal-awal memang terjadi, wah apa ya, kita juga, ya ini hal yang nggak bisa diprediksi lah ya gitu ya. Tapi sekarang ini contohnya, nakes di RSHS ini juga berkala diperiksa rapid test. Satu batch misalkan 300 orang, dimulai dari dokternya, perawatnya, semuanya itu ada gitu pemeriksaan berkala untuk nakesnya sendiri ya Kang, karena tadi nakes ini masuk ke 3 kategori tadi kan, orang-orang yang memang beresiko tinggi gitu loh kena. Masa iya kita yang ngerawatnya aja positif misalkan, mau gimana si pasiennya sehat gitu kan. Nah, itu juga kita ngadain Kang pemeriksaan. Pun ketika ada nakes yang positif, itu departemen-departemen itu ada kebijakan untuk mereka isolasi, Kang, dan melakukan PCR swab, kayak gitu. Tadi harus 2 kali biasanya, kayak gitu. Jadi memang udah terkoordinir lah insya Allah, dan kayak sekarang tuh di IGD pun pemeriksaan rapid test udah bisa diminta gitu di pelayanan laboratorium gitu sih Kang. Jadi udah lumayan ini ya, udah lumayan nggak kok ini lagi ya, nggak kaget lagi sekarang-sekarang. Ya sekarang udah Makanya ini Bapak Ibu lumayan. semua jangan khawatir juga kalau misalkan mau tes gitu ya. Tadi juga ada Ibu Yani juga disarankan tes, berarti harus tes juga ya Bu Dokter ya, disarankan. Iya, ya nggak ada salahnya Ada sih kalau emang ini. nggak ada saran. Ini pertanyaan awam juga nih dari teman-teman Ya, Hamal yang tentunya mau bertanya soal ini. Kalau rapid test gitu, kalau tes lab gitu yang disarankan dokter itu bayar nggak sih tehnya gitu? Itu pertanyaan semua umat kayaknya. kalau di RSHS itu masih 0 rupiah Kang kalau pasien. Masih apa Kalau namanya? pasien nggak bayar, Tadi. 0 rupiah, 0 rupiah, Oh, 0 rupiah. Rupiah tuh. Kalau di RSHS kalau pasien ya, tapi kalau yang pemeriksaan mandiri nggak tahu saya. Harusnya bayar ya kalau kalau pemeriksaan yang mandiri sendiri gitu. Kayak di Ya, Kimia Farma menyediakan pelayanan untuk PCR swab, Kang. Kalau di Bandung itu di Kimia Farma di Penegoro. Nanti si PCR swab-nya ini akan dirujuk ke Kimia Farma Pertamina. Harganya 2,5 juta, Kang. Harganya 2,5 juta waduh, lumayan. kalau mau periksa sendiri kayak gitu. Tapi kalau pasien-pasien sih ditanggung sih Kang sama pemerintah. Kalau yang tadi kayak Bu Yani, kasusnya berarti pasien masuknya atau tes mandiri? Itu Karena itu kalau kan di rekomendasi dari dokter. mandiri itu sih, mandiri kayaknya ya. Nggak, bukan, karena Bu Oh, Yan dan suaminya udah tidak menjadi pasien ya. Nama nggak, nanti Bu Yan dan suami konsultasi aja ke rumah sakit yang sebelumnya, seperti apa prosedurnya, nanti mungkin diinfokan gitu. ya, ya, ya. Jadi kalau pas waktu itu mah mungkin ya pas jadi pasien mungkin pas pemeriksaannya gratis mungkin ya. Walaupun DB gitu atau dia Nah, harus karena positif mungkin ini, dulu. jadi kalau setahu kami ini pasien-pasien yang memang ada demam tinggi, kan ini gejalanya tuh hampir-hampir kayak sama lah gitu ya. Tapi kita kecurigaan ke arah sana, misal kita cek, tetap diklaim kalau di RSAS sih, Kang. Iya, iya, Tetap tetap diklaim. diklaim ya berarti. Baik, baik, baik. Jadi ini Bu Dokter ini ada pertanyaan. Pengen digambarkan seperti apa sih gambaran pemeriksaan itu, tahapan-tahapan pemeriksaan hingga ke lab tuh mungkin Bu Dokter bisa sampai harus kita sampai ke swab dari rapid test gitu.
Mungkin Bu Dokter bisa menggambarkan tahapan-tahapan pemeriksaannya. Tadi mungkin ya, Kak. Apa? Gimana? Ini saya share lagi ini ya. Boleh, boleh. Yang tadi ada bagan. Nah, ini nih. Ini, Kang. Jadi nih awalnya ini pasien yang perlu screening. Yang perlu screening tadi ada 3 ya. Salah satunya pasien-pasien OTG, ODP, dan PDP ini nih. Pasien-pasien yang mungkin, pasien yang memang dari Jakarta lah misalkan ya, orang Jakarta lah, atau pasien dengan ciri khas gejala yang mengarah ke COVID, itu diperiksa dulu tentunya oleh dokter. Masuk ke IGD misalkan. Ya, atau memanggil ke puskesmas juga telepon ya, biar telemedicine ya kalau nggak salah ya. Ada kan ya kan sekarang tuh setiap daerah mungkin ada beberapa apa ya disebutnya cara ya untuk konsultasi dan sebagainya, sehingga diputuskan perlu nggak nih screening gitu loh. Ini nanti ditentukan kan dia tuh kontak erat enggak. Contohnya kalau misalkan Kang Hamal punya tetangga tadi gitu loh, resiko tinggi kan, atau memang orang-orang yang dalam pemantauan. Nah, baru di sini terdapat pemeriksaan nih, permintaan pemeriksaan rapid test. Kita jangan ngebahas rapid test antigen deh, karena rapid test antigen ini nggak dilakukan di kita, Kang, ya kan? Makanya saya ini dibuletin ke pemeriksaan rapid test antibody tadi. Oke? Nah, ketika pemeriksaan rapid test antibody-nya positif atau reaktif di sini saya bilang tadi, langsung nih rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan PCR yang lebih spesifik, bahwa yakin betul kalau misalkan pasien ini PCR-nya positif, dia sangat beresiko tinggi untuk menularkan, gitu loh, Kang. Nah, kalau misalkan hasilnya negatif atau non-reaktif, tetap melakukan physical ya, sekarangnya physical distancing. Dan tadi disarankan untuk rapid test antibody 7-10 hari, sama kayak Bu Yanya tadi, ya enggak? Dan suaminya, suaminya. Nah, ketika memang negatif, ya udah kita anggap aja ini memang tidak terinfeksi. Tapi ternyata reaktif nih, ya sama perlakuannya, harus dirujuk ke rumah sakit dan juga harus pemeriksaan PCR, Kang Hamal. Seperti itu ya mungkin ya yang diminta atau gimana? Iya. Mungkin seperti itu ya tahapan-tahapannya. Jadi dari awal kita lapor dulu ke dokter dulu ya, atau ke puskesmas ya. Garda terdepannya memang mereka ini gitu, dokter-dokter di puskesmas, dokter-dokter di klinik, itu garda terdepannya memang di sana gitu loh, Kang Hamal. Yang nantinya kalau misalkan kuat dugaannya, tentunya pasti dirujuk lagi ke RSHS. Biasanya ke RSHS ini memang udah yang perlu pemeriksaan PCR, yang memang udah khas, udah seperti itulah, Kang. Baik, terjawab tuh sudah ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter. Yang mana? Teh Rena Nurita, yang dari Teh Rena Nurita. Mau nanya, kalau PCR keluar hasilnya berapa lama ya? Kemudian pertanyaan kedua, PCR juga setahu saya kan dilakukan 2 kali. Kalau yang kedua itu untuk apa tujuannya? Gitu. Tadi juga siap. Kan ada 2 kali. Ya siap. Jadi PCR ini, Kang Hamal, kalau misalkan nggak antri, pemeriksaannya tuh nggak antri, nggak banyak, itu bisa dalam waktu 3 hari juga keluar hasil. 3 hari juga bisa keluar hasil. Tapi yang jadi kendala sekarang, permintaannya banyak banget, antrian sampai ribuan, yang ngerjainnya memang itu-itu aja gitu loh, Kang Hamal. Sehingga bisa lebih dari seminggu. Jadi untuk waktu Teh Reta, untuk Teh waktu. Rena, ya. Nah, untuk waktu Teh Rena, ini kita nggak bisa janji berapa lama, karena ini ngelihat antrian untuk PCR swab-nya, kayak gitu sebenarnya. Saat ini sih biasanya semingguan, biasanya ya. Nah, terus kenapa tadi harus 2 kali? Karena PCR pun, yang pertama itu gennya yang saya bilang, yang kedua tuh gennya untuk konfirmasi, kayak gitu. Jadi 2 kali yakin betul negatif, berarti udah
dia negatif gitu, Kang Hamal. Itu Teh Rena. Kalau sudah negatif, tetap physical distancing mas sekarang ya memang diharuskan tetap dulu ya. Karena nanti bisa tertular sama yang lain walaupun Teh Renanya negatif. Pertanyaan dari Kang Faris. Oke. Teknis PCR yang sebetulnya gimana? Katanya sampai masukin selang ke hidung bagian atas ya. Ya serem ya katanya mungkin ya. Kalau PCR ini swab ya, swab. Swab tuh kayak apa ya? Kayak cotton bud tapinya panjang gitu loh. Kayak cotton bud tapi panjang gitu. Kecil gitu ya. Sekitar 10 sampai 15 cm lah gitu. Yang memang ini tuh, nah dari sini ke sini nih, menjangkau nasofaring ya, nasalnya faringnya nih kita dimasukin nasofaring, orofaring di sini ke sini. Nasofaring itu jadi yang bagian sini menjelang tenggorokan ya. Dari itu. Tapi kita biasanya tuh minta juga sampel untuk berdahak gitu loh, Kang. Oh, didahakin dulu. Didahak juga, iya minta juga biasanya gitu untuk yang pasien-pasien suspek COVID. Nah, proses itu memang ini Kang Hamal memang sangat merangsang kayak untuk bersin lah, untuk muntah. Makanya tim yang ngambilnya pun harus APD lengkap gitu. Ya, karena takut khawatir tertular itu ya. Iya benar Kang Hamal. Sangat besar kemungkinannya untuk terkena dahak, terkena muntahan itu kan gitu. Ya gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada pengalaman dari Teteh sendiri, keluh kesahnya selama di laboratorium apa sih mengenai pasien kah? Ada yang bandel tidak mau periksa kah atau apa yang pengalaman Teteh sendiri selama ini? Yang paling berkesannya itu saat seperti ini Kang Hamal, rasa persatuan kami ini lebih kuat gitu. Jadi benar-benar apa sih antar teman-teman dan walaupun banyak misalkan pusing lah dan sebagainya, tapi kita benar-benar ngerasa butuh satu sama lain lah gitu. Saya ngerasain kayak donasi lah apa dan sebagainya. Ini benar-benar itu yang bikin apa ya? Bikin saya terharu lah gitu ya. Sebegitu antusiasnya orang juga berkontribusi untuk kami di lapangan, internal kaminya juga benar-benar jadi lebih solid. Itu sih Kang Hamal yang saya bersyukuri ya. Syukuri. Kalau untuk duka-dukanya mah ya pastilah udah sering itu mah diekspos gitu ya di TV-TV juga gitu, gak usah dibilang. Tapi hal positifnya ya itu salah satunya kita merasa lebih solid Kang Hamal kayak gitu. Rekan-rekan sendiri di sana berarti semuanya gantian atau bagaimana gitu? Mungkin kan jamnya sudah banyak sekali tersita. Betul apalagi Kang mungkin Hamal karena family time-nya juga sekarang mungkin agak berkurang sekali ya di posisi seperti sekarang. Jadi sistemnya kita juga sebagai dokter atau lab nih residen di laboratorium di lab sendiri sekarang sekitar 35-an dengan apa ya jumlah seperti itu, tapi di sisi lain jangan sampai pada tumbang nih, ya nggak? Jadi sistemnya itu shift, sekarang shift Kang. Jadi shift, jangan terlalu banyak ekspos ke rumah sakit, tapi kita jaganya lebih pendek lah waktunya kayak gitu Kang. Nah, untuk yang periksa ke sana yang sudah dia hasil lab sendiri, kalau daerah saya berarti se-Jawa Barat itu daerah-daerahnya sudah bisa tertampung ya. Berarti diperlukan sekali kerjasama pihak-pihak se-Jawa. Karena RSIS ini kan rujukan se-Jawa Barat ya, banyak sekali berarti kalau Jawa Barat kan terbanyak. Otomatis memerlukan bantuan se-Jawa Barat sendiri untuk kerjasama semuanya bahu-membahu ya untuk melawan COVID-19 ini sesuai dengan anjuran-anjuran yang disarankan oleh medis gitu kan ya Teh? Iya, pastinya Kang Hamal. Terima kasih banyak untuk semua warga yang memang patuh gitu ya. Itu sangat berkontribusi sekali kepada kami gitu. Itu dengan patuh kalian tuh gitu.
sekarang juga kayak apa ya, tambahan ruangan isolasi juga kan ya ditambah gitu, yang asalnya itu cuma 5 bed, sekarang mah udah berapa lantai lah gitu lah. Itu juga pihak rumah sakit juga keren lah, pokoknya antisipasinya juga cepat gitu. Alhamdulillah sih Kang Amal masih ini tim COVID-nya bagus gitu. Mungkin kita akan ke sesi penutupan. Nanti penanggung jawab dari Ngobrol 2007 ini juga kayaknya harus ngasih sambutan atau apresiasi ke teman-teman semua yang hadir. Terima kasih. Amal mau ngucapin terima kasih banyak juga nih sudah mengundang Dr. Mima, soalnya kita juga yang awam-awam jadi tahu seperti apa di lab itu gitu ya. Ya, betul sekali Kang Amal. Kenapa tema ini juga diangkat? Karena kan memang banyak sekali ya orang-orang tuh yang bertanya terkait dengan pemeriksaan laboratorium terkait COVID ya. Apalagi kan sekarang rapid test itu banyak di mana-mana ya, Teh Mima ya. Di Shopee, Bukalapak, Tokopedia gitu. Orang bisa beli secara bebas gitu. Nah, maka kenapa sekarang dihadirkan ahlinya lah ya, yang memang bidangnya di patologi klinis, supaya orang-orang tuh tercerdas. Dia tahu kemana alur pemeriksaan COVID-19 ini, jenisnya apa saja, dan bagaimana untuk menyikapi hasil gitu. Termasuk juga tadi sampai ke biaya ya gitu kan, udah dikasih tahu sekarang gitu. Kalau di swasta mah berapa gitu ya, kalau di pemerintah ternyata kan gratis ya, Teh Mima ya, semuanya tercover. Ya, masih Rp0, semoga ya, terus Rp0. Paling itu aja sih, terima kasih Teh Mima gitu. Nah ini pun kita kan memang di angkatan 2007 nih, alumni Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 2007, ya melihat adanya fenomena COVID ini juga, benar tadi kata Teh Mima, kita jadi pengen semuanya bantu lah gitu. Jadi kita pengen semuanya bantu, ngasih materi, karena kan mungkin ya kalau kita ada yang punya pengetahuan gitu ya, ilmu kan anak-anak alumni 2007 macam-macam ya, kayak Teh Mima ini di bidang patologi klinis. Sebelumnya Teh Fitria di bagian anak gitu kan. Nanti yang akan datang ada Kang Edward gitu, dia di bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Semua akan sharing berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, siapa tahu ini jadi salah satu kontribusi kita nih, kan kita ngelihat kondisi kayak gini, nggak cuma pengen jadi penonton ya, kita juga pengen kontribusi gimana mencerdaskan masyarakat, plus juga gitu ya, kalau misalkan memang ada donasi yang bisa kita salurkan, kita salurkan juga ke masyarakat. Kemarin angkatan kita donasi gitu, alhamdulillah sudah terkumpul sekitar hampir 55 jutaan lah. Yang ini sudah disalurkan ke rumah sakit dan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di Jawa Barat itu. Nah, kami akan terus melakukan itu dengan berbagai cara lah, apakah dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti ini, maupun ya open donasi publik secara umum. Itu saja mungkin, terima kasih Teh Mima sekali lagi, dan buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang mau gabung lagi di kegiatan ngobrol bareng alumni FK 4 2007, tetap gabung aja di grupnya, karena nanti jadwal-jadwalnya akan kami tayangkan di sana. Dan mungkin harus diajak juga sanak saudara lainnya ya, keluarga-keluarga lainnya, teman-teman, tetangga untuk nonton ini juga, karena terbuka untuk umum ya Pak Dokter ya, gabung di sini ya. Terbuka untuk umum dan gratis ya, jadi siapapun boleh bergabung. Maksimal bisa 500 orang sebenarnya. Siapa tahu Bapak Ibu kan di rumahnya punya sanak famili yang masih ada perdebatan soal ini ya, jadi bisa ditengahi dengan pemateri-pemateri ahlinya, bisa nanya langsung ini gitu kan. Kan suka ada tuh Pak Dokter yang beda-beda persepsinya, yang ini mah pro konspirasi, kakaknya mah yang enggak kan gitu. Nah gitu Pak Dokter ya, mungkin terima kasih banyak sudah mengadakan program ini. Dari Rumah Sinergi, Teh Mima juga pokoknya terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang padat sekali tentunya. Salam buat keluarga semua di Cianjur, mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Siap, sami-sami atur nuhun Kang Amal.
Ya, dan Bapak Ibu semua juga yang sudah menyumbang lewat rekening mandiri di 13.2000-748-6294 atas nama Salsabila Firdausia, juga terima kasih banyak. Amal ucapkan hatur nuhun, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dengan ikhlas selalu mendonasikan kita untuk saudara-saudara kita tentunya yang membutuhkan, dan juga tenaga-tenaga medis yang saat ini juga ada di tengah-tengah kondisi yang darurat seperti ini. Pokoknya terima kasih banyak sudah ikut bergabung, Amal Mas Kumambang, dan juga Dokter Mima Tawifah, dan Pak Dokter dari Ferdian juga, MKM tentunya sudah hadir. Terima kasih banyak, pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.